Saya yakin jika umat ini tidak kehilangan induknya, maka elang-elang yang liar itu tidak akan dengan mudah menerkam kita. Tapi nampaknya seperti kata Tuan Krab ya, uang lebih manis daripada madu. Ya seperti itulah kondisi dunia Islam yang kita ketahui lemahnya kepemimpinan di tengah kaum muslimin. Jangan tinggalkan sholat karena sholat adalah pembatas kita dengan kekufuran. Mereka tidak akan menang dan kekalahan ini sudah terjadi sejak 7 Oktober tahun 2023. Jadi setiap hari operasi darat yang dilakukan Israel hanya menambah kegagalan demi kegagalan. Operasi Taufan Al-Aqsa itu diawali dengan kegagalan intelijen Shin Bet dan Mossad Israel. Lalu mereka sukses menginfiltrasi ke daerah yang diduduki penjajah Israel, melenyapkan elit dan instrumen kekuatan penting dalam pasukan penjajah Israel, dan belakangan ada konfirmasi bahwa dalam serangan 7 Oktober 41 anggota batalion tinggi militer penjajah Israel juga berguguran satu demi satu bagaikan daun kering yang jatuh dalam operasi penyergapan yang dilakukan oleh para pejuang pembebasan Palestina. Ini brother, belum termasuk ratusan tentara mereka yang mati konyol, ribuan tentara Israel yang terkena serangan mental. Dan mereka juga sudah diultimatum, kalau kamu masuk di Gaza, ya minimal kamu akan mengalami penderitaan psikologis, menjadi disabilitas, atau ya kembali dengan hanya tinggal nama. Hari demi hari mereka harus merasakan betapa pahitnya medan tempur di Gaza dan berhadapan dengan pejuang yang merindukan kematian sebagai syuhada. Israel hanya bisa membunuh rakyat sipil, baik itu anak-anak, perempuan, dan semuanya adalah orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan mereka telah melakukan itu selama puluhan tahun dan hampir setiap hari menindas, melecehkan, menangkap hingga membunuh rakyat Palestina. Saya yakin jika umat ini tidak kehilangan induknya, maka elang-elang yang liar itu tidak akan dengan mudah menerkam kita. Tapi nampaknya seperti kata Tuan Krab ya, uang lebih manis daripada madu. Ya seperti itulah kondisi dunia Islam yang kita ketahui lemahnya kepemimpinan di tengah kaum muslimin. Dan saya yakin brother-brother semua pasti merindukan bagaimana umatnya Rasulullah SAW ini bisa berdiri dalam satu barisan, menguatkan tali ukhuwah persaudaraan mereka gitu ya, dalam satu kepemimpinan. Nah brother, mungkin kita pernah mendengar argumen yang menyudutkan para pejuang kala itu, bahwa untuk apa melawan sebuah perang yang tidak akan bisa dimenangkan atau tidak mungkin akan dimenangkan. Ya, musuh punya kekuatan yang jauh lebih besar, didukung oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan banyaklah supporting system yang mumpuni dan menguatkan mereka. Kalau kita berpikir dengan mentalitas inferior seperti ini, maka Indonesia tidak akan pernah merdeka brother. Atau bahkan kita tidak akan pernah mendengar bagaimana kisah perang Badar, kisah perang Uhud, perang Ahzab, atau peperangan demi peperangan yang dijalani oleh kaum muslimin, di mana 90% mereka secara kekuatan jauh di bawah musuhnya, tetapi berbekal persiapan yang matang dan keimanan yang setebal baja, sehingga Allah memenangkan mereka. Sekaligus Allah ingin menunjukkan bahwa Dialah zat yang maha kuat, dan dialah Allah sebaik-baiknya tempat meminta pertolongan dan sebaik-baiknya tempat untuk bersandar. Cohen menjelaskan bagaimana posisi Israel di mata dunia internasional itu sekarang mencapai titik nadir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu ini akan berimplikasi besar pada hubungan bilateral Israel, Amerika, dan komunitas Yahudi di seluruh dunia. Dan saya baca di Jerusalem Post, menurut survei 70% warga ilegal Israel yang tinggal di luar negeri, mereka secara signifikan telah mengubah perilaku mereka sejak 7 Oktober. Mereka membuang simbol-simbol Yahudi atau berhenti berbicara bahasa Ibrani. Mereka harus bertakiah atau berpura-pura seolah mereka tidak menjadi bagian dari penjajah Zionisme Israel di Palestina. Toh dalam ajaran Talmud, ya dibolehkan untuk membodohi atau menipu entitas di luar Yahudi yang mereka sebut sebagai Goyim. Goyim ini disamakan dengan binatang dalam teks-teks Talmud yang menjadi landasan iman orang-orang Yahudi. Jadi lucu dan ironis sekali ketika ada non-Yahudi yang terus mati-matian pro-Israel, sementara orang Yahudi itu mengingkari mereka. Dan mereka sendiri, orang-orang Israelin, menganggap mereka itu adalah orang yang hina. Makanya jangan heran kalau ada adegan video yang kita melihat bagaimana mereka meludahi umat agama lain. Hizbullah itu telah mengubah puluhan ribu penduduk Israel Utara menjadi pengungsi. Sementara di bagian selatannya ada Houthi di Yaman yang berhasil memutuskan koneksi maritim Israel di Laut Merah. Jadi opsinya mereka harus mengelilingi benua Afrika dengan kos dan waktu yang pasti melonjak signifikan ya. Atau kalau mereka mau melintasi Laut Merah dengan pengawalan. Ya biasanya kalau kita lihat pengawalan dari sekutu-sekutu Israel, semisal Amerika. Dan ini juga tentu
membutuhkan ekstra cost dan sewaktu-waktu ada ancaman dari milisi Houthi Yaman. Walaupun sebagian besar mata rantai pasokan itu bisa kembali normal, ancaman keamanan di Laut Merah itu bisa menyebabkan harga barang itu jadi berlipat-lipat ganda di Israel. Jadi ini akan meningkatkan beban hidup ekonomi para penjajah ini. Belum lagi biaya perang yang setiap hari terus meningkat, melonjak, dan mereka akan mendapatkan pressure ekonomi. Belum lagi pressure dalam kabinet Netanyahu yang semakin tidak kondusif. Desakan dari publik Israel terhadap pemerintah mereka juga semakin besar ya. Apalagi dari para keluarga sandera yang masih belum dibebaskan. Dan ini salah satu poin pentingnya nih brother. Dan kita tidak akan pernah jenuh untuk mengulangi ayat Al-Quran ini di surah Ali Imran ayat 140. Yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian di antara kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan semoga ayat ini menjadi renungan penting bagi kita. Perang ini sadar nggak kalau seketika telah meruntuhkan doktrin-doktrin bahwa Israel itu memiliki tentara yang kuat, intelijen mereka hebat. Dan sekarang kita mengetahui real kekuatan mereka. Sebagaimana para mujahidin Taliban itu pernah melakukannya pada Amerika. Mengusir Amerika yang disebut sebagai negara adidaya keluar dari bumi Afghanistan. Mereka pernah melakukan kepada Inggris. Mereka juga pernah melakukan kepada Uni Soviet. Dan semua klaim akan kekuatan besar ini harus pulang dengan kekalahan di bumi Afghanistan yang berjuluk The Graveyard of Empires. Nah brother, pertanyaan kita nih dari awal sampai akhir. Apakah Israel mau mengakui kekalahan mereka? Selama ini kan mereka dipropagandakan sebagai pasukan militer yang kuat ya. Alutsista mereka yang modern dan intelijen mereka yang hebat. Tentara pilihan Tuhan kata kaum sebelah, hingga doktrin kaum ras superior. Dan sekarang harus mengakui kekalahan mereka melawan kelompok kombatan yang secara kekuatan di atas kertas jauh di bawah mereka. Israel kalah perang melawan Hamas. Tetapi Netanyahu dan pemerintahan Netanyahu tidak akan pernah mengakuinya. Saya yakin pengakuan itu akan mereka jawab dengan darah. Cepat atau lambat Palestina pasti akan merdeka. Ini bukan mendahului kehendak Tuhan brother. Tetapi Allah lah yang memberikan kita informasi masa depan ini. Bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam memerangi Yahudi. Dan sebab-sebab itu telah semakin jelas. Saya yakin jika umat ini tidak kehilangan induknya, maka elang-elang yang liar itu tidak akan dengan mudah menerkam kita. Tapi nampaknya seperti kata Tuan Krep ya, uang lebih manis daripada madu. Ya seperti itulah kondisi dunia Islam yang kita ketahui lemahnya kepemimpinan di tengah kaum muslimin. Jangan tinggalkan sholat karena sholat adalah pembatas kita dengan kekufuran.